kami dari Prodipa semester 2 ingin mewawancarai mengenai budayanya, dan kita mengambil tema itu contoh mencari. Ya, Om Swastiastu, Om Awikramantu. Saya Diki Sutoyo Edhas dari Sekolah Tinggi Prodipa Klaten Jawa Tengah. Ini dari mahasiswa Sekolah Tinggi Prodipa Klaten Jawa Tengah, jurusan Pendidikan. Tentang pecaruan atau mencaruh, ataupun boleh dikatakan dalam ini kepada sarwa kita. Baiklah, sekarang sebelum saya menjelaskan apa itu pecaruan atau mencaruh atau pencaruan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa toh pecaruan. Pecaruan dalam Sanskerta itu apa istilahnya itu caruh. Pecaruan itu dalam bahasa Sanskertanya yang diambil dari kata atau kalimat caruh. Apa caruh itu? Caruh adalah pertama itu mengharmonisasikan, terus memperindah ataupun indah, ketiga mempercantik ataupun cantik. Apa yang dicantikkan, apa yang diindahkan, apa yang yaitu antara kekuatan buana agung dan buana aneh. Di sini sarwa bhutakala ataupun yang menguasai alam semesta agar bisa selaras dengan makhluk hidup, semua makhluk hidup khususnya ini manusia, agar sifat bhutakala itu selaras dengan yang menggunakan dalam manusia. Bahwa di dalam sastra tidak boleh semua ciptaan Tuhan, semua ciptaan yang hidup tidak boleh saling membenci, tapi harus saling memperindah, saling mempercantik, saling mengharmonisasikan agar hidup dan kehidupan selaras, seimbang dan tenang. Dalam pencaruan ini otomatis adalah sifat-sifat bhutakala yang bersifat bhutakala. Toh bhutakala juga ciptaan, tidak boleh dibenci. Agar apa? Agar sarwa bhuta itu tidak memengaruhi energi-energi yang negatif, maka dia dihormati, dia dipercantik, dia diperindah dengan otomatis di sini boleh dikatakan dengan panca bhuta ataupun bhuta ya, yang mana budaya itu diperuntukkan oleh makhluk-makhluk yang sarwa bhuta. Ketika apa bhutakala itu? Sejenis energi-energi negatif yang tetap mempengaruhi konsentrasi terhadap manusia, yang membingungkan. Nah,
pasti dominan dengan ayam. Ya Mbak ya? Ayam itu pasti. Ayam sama telurnya juga. Karena ayam sendiri itu melambangkan angkara murka. Angkara. Sifat ayam seperti itu. Maka di alam semesta ini misalnya ada, boleh saya katakan ada 5 penjuru, 5 arah, yang mana kita meletakkan pertaruhan ayam untuk taruh yang dikuasai di arah timur yang berwarna putih. Itu di sana juga dewa, Putakala juga ada dewanya. Enggak hanya yang baik-baik saja yang ada dewanya, enggak. Karena itu juga ciptaannya. Kalau di selatan warnanya merah. Kalau yang di sebelah barat adalah kuning atau wiring kuning. Kalau di selatan tadi wiring hitam. Kalau di utara adalah hitam temani. Ya di tengah yang berumbun. Ayam berumbun itu yang mempunyai nilai kelima-limanya ada di maka hitungannya dari timur ya, sang, bang, tang, ang, ing. Itu diperuntukkan kepada Sarwaputta. Selain itu, ya selain ayam, dominan berarti ayam. Itu banyak sekali sisa-sisanya. Boleh dikatakan itu ada Putakala untuk Putakala. Apa isi Putakala itu? Ada sarwa kacang-kacang, biji-bijian. Terus ada yang itu sarwa bumbu masak. Terus empon-empon ada. Terus ada jenang bakar. Jenang bakar itu beras, atasnya dikasih kelapa dan gula jawa. Itu namanya untuk bakar ataupun semua itu untuk kawitan. Bakal kan akan bulan. Dan di situ juga ada gentok. Walaupun sudah ada ayam tadi, gentok juga. Kita itu boleh dari ayam itu sendiri. Misalnya jeruannya isinya ayam itu boleh juga lombok, brambang, sama santan juga sudah dikatakan. Ada kelapanya utuh, terus ada sesaji gantungan. Gantungan itu untuk meletakkan tangan-tangan. Karena alam semesta ini tidak lain yang mempunyai yang menjaga ya, itu adalah Sarwaputta tanpa ada kekuatan. Tinggal manusianya bisa connect atau tidak. Kalau tidak ya kita anggap itu mengganggu. Tapi kalau connect sebenarnya tidak mengganggu. Karena gerak alam positif
positif dan gerak alam negatif itu selalu nyatu, tidak boleh dipisah-pisahkan, saling membutuhkan, saling memperkuat, saling tadi saling mempercantik, saling memperhidupkan. Itu adalah istilah pencaruan dan sekalian isinya itu saya ambil yang singkat-singkat saja, itu tidak sedetail, tidak sekomplit. Nah, terus sesaji lainnya itu menurut kearifan lokal masing-masing, tidak boleh disamakan, karena buta kala itu boleh dikatakan suatu daya atau tidak, boleh juga dikatakan boleh dikatakan juga kebunden. Antara danyang dan bunden itu juga mempunyai kekuatan secara buta, karena kekuatan maha sang buta itu pasti. Karena apa? Karena selain itu sesajinya atau bangunnya itu dengan menurut kearifan lokal, karena belum tentu daerah satu dan daerah yang lain sama. Saya yakin ini dalam khususnya pencaruan maka sesaji tidak boleh dipertengkarkan. Yang penting ada intinya. Apa yang intinya apa? Pak Lam Puspam Pak Lam Toyong. Dan masalah implementasinya dari Pak Lam Puspam Pak Lam Toyong itu tadi ada ayatnya. Tinggal kita dalam pencarian itu bermacam-macam. Pencarian eka sata ataupun pandasata. Kalau pandasata terkait dengan biaya pajak, ya adalah banyak lah. Tapi kalau eka sata itu ya walaupun bagaimana tetap bisa lah kalau eka. Yang penting kita menghormati makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Nabi yang ada di. Karena apa? Dalam pencarian dan umat ini tidak boleh membenci sesama kita. Belum tentu nanti kita sewaktu-waktu sang Atman akan kembali ke asal. Belum tentu bisa ke asal itu. Tinggal karmanya. Waktu bisa jadi ya jadi apa ya kata itu sebetulnya itu tidak mengganggu sebetulnya. Cuman kalimat sang buta kala, ucapan sang buta kala tidak bisa ditangkap oleh bahasa manusia. Tapi bahasa manusia bisa. Sebetulnya kalau kita tarik dengan spiritual, sang buta kala itu sebenarnya tidak mengganggu. Cuman dia teriak-teriak itu sebetulnya minta tolong pada kita sebetulnya.
pada intinya itu. Dan yang paling kita rasakan setiap insan manusia itu mempunyai sifat utama. Jadi jangan menganggap bahwa diri manusia itu tidak ada hutangnya. Kenyataannya, saya yakin melaksanakan, tapi tidak mau itu dikatakan buta tidak. Emosi, ego, iri dengki, itu tadi ego menang tidak mau tahu, tidak mau menerima syarat, lupa, bingung. Itu kan saya semua watak-watak buta. Yang namanya buta itu kan gelap, digelapkan. Nah, digelapkan itu bukan situasi dalam keadaan yang gelap yang penting, tidak. Bahagia pun kita menjadi buta. Contoh kenyataan ini realita. Lama tidak punya uang, ya, suatu ketika mendapat hadiah uang yang banyak. Nah, ini mulai sifat buta keluar. Lupa dengan kebaikan inti semula menjadi manusia. Maka di dalam sarang samudaya sloka 2 kan dalam berbahagialah menjadi manusia, karena dengan menjadi manusia bisa membentukkan baik dan buruknya, dan bisa memperbaiki suatu hal. Untuk kalau tata cara penyalurannya sendiri itu? Tata caranya sekarang kita kalau setiap waktu bisa ya, pagi, siang, sore bisa punya. Tapi caranya sudah ada tapi terus kalau tidak ada kalau tidak ada sang manggal, karena kan belum tentu setiap dari waktu. Kalau ada jauh lebih umatnya cuma satu pun dua. Kalau toh akan mengundang, ya walaupun sang mangala tidak minta, tapi secara kemanusiaan ya, kalau nggak dikasih gimana, kalau dikasih kok umat saya cuma dua. Padahal kita akan merasakan tahu tidak boleh risau. Bisa dilaksanakan dengan cara instan. Apa caranya? Yang penting ada usul bumbon, pon, itu terus tumbang kecil-kecil, bunga di mana bunga itu bunga telon. Kenapa kok bunga telon? Karena merah, putih dan hitam yang paling aku. Itu caranya. Terus kita menghayap ke bawah. Om Sangkala Kali, Sarwa Buta. Singkat saja mantap. Pokoknya tata caranya itu kalau sudah ada tadi itu aja sudah boleh. Terus kita sama-sama menghayap. Tiang itu
itu yang jelas ada macam-macam dalam event-event besar. Di situ sudah disiapkan macam taruh dan di situ pastinya pada dalam pelaksanaan pertama harus membawa terta taruh yang sudah di macam oleh sang suci, terus terta pangkuan, terus di situ ada unsur bunyi-bunyian, entah itu kentongan, entah itu apa yang di sarwa bunyi-bunyian, sarwa pengresik itu bisa sapu, terus bisa ikrak ikrak ya pengresik. Terus caranya untuk jalannya ke kiri. Dalam ini itu terus pelaksanaan seperti itu tetap matanya ya unsur api pasti ada. Itu yang sering kita lihat dan kita lakukan nah, tapi di dalam istilahnya kecil ataupun di rumahnya sendiri atau di depan lurah sendiri taruh itu yang penting ada itu. Terus caranya kita mengelilingi pura ke kiri ke selatan. Terus pura dikelilingi 3 kali biasanya di dalam itu sakit. Kalau nggak ada ayam ya cuma itu deh sesajinya apa yang saya katakan itu tadi, ada unsur kacang-kacang, unggon, empon-empon, beras tadi, terus ada jenang itu, terus ada unsur apinya secara tim. Sudah kita bersama-sama setelah mengelilingi, terus sang wasi gitu, ataupun nanti calon mantu atau yang mantu yang tempat itu, berhubung sesajinya cuma itu, matanya sederhana juga. Kita menghormati bukti atau sarwa bukti atau sarwa kalah. Dan itu setelah itu selesai. Kalau cerita pasukan pasti ada deh. Kalau pemangku itu belum diwenangkan buat cerita taruh. Hanya cuma pasukan saja lah, atau pasukan saja. Tuh. Tapi kalau udah jeruk gede ke sana, sudah dibuka kewenangan, jadi tidak berhak untuk di situ. Tapi kalau nggak ada cerita taruh ataupun tidak boleh dilaksanakan, boleh. Tidak ada kan tidak boleh. Tidak boleh membuat cerita taruh, boleh. Tapi dengan karakter harus menjiwai. Kira-kira sang Tuhan hijau pemandu bisa menjiwai atau enggak. Kalau tidak bisa menjiwai, karena itu taruh aja. Yang dikhawatirkan nanti malah berbalik. Cerita pangkukan
tadi bisa dengan skala kecil pun kita bisa melaksanakan, karena apa? Ya itu tadi kembali ke tadi namanya kita taruh, kita menghormati, mempertahankan, memberikan, mengharmonisasikan dimanapun, apapun kita bisa namanya menghormati. Tidak harus dalam event-event besar dan tidak harus mendatangkan ini, tidak. Setiap hari pun kita sebetulnya kita harus melakukan taruh sebetulnya dengan niatnya selesai itu kita menghormati. Oh, sarwa bujana bukan sarwa utama mukti dan tidak minta bla 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 bla, kita mengadakan otomatis sananya sudah tahu. Jadi dalam pelaksanaan taruh itu tidak harus event-event yang besar, event-event yang hari raya ataupun ya nanti pencalonan agung, tidak setiap, bahkan justru setiap harinya kita harus melaksanakan apa saja. Cuma nasi kepal putih dan bumi dengan bunga. Kalau ada hal ya pakai dong. Bapak, mungkin itu saja. Soalnya nanti jam 1 kita ada kelas lagi Pak. Mungkin belum semua bisa kesampaian. Saya uraikan, tapi jangan puas dengan saya uraikan tadi. Dan nanti siapa saja harus bisa menerima untuk menambah wawasan tadi. Jadi bukan saja yang saya jelaskan, tidak banyak